Assalamualaikum teman-teman, kita akan berkunjung ke makam yang ada di Kabupaten Batang. Tepatnya, makam Wali Subuh yang ada di Alas Roban. Rock in a hard place, it's battery control. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Inaratul Uyun dari kelas 12 MIPA. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Fahmi Al-Farisi dari kelas 12 IPS. Perkenalkan nama saya Dava Emilio Alizamura, saya dari kelas 12 IPS. Perkenalkan nama saya Koreatun Nafia, saya dari kelas 12 MIPA. Perkenalkan nama saya Niza Nabila Putri, saya dari kelas 12 IPS. Perkenalkan nama saya Muhammad Afan Batiar dari kelas 12 IPS. Yuk ikuti kelanjutannya. Wali Subuh asalnya saking pundi? Menurut sejarah itu berasal dari negara Ningrum itu. Nah, dia datang ke tempat Alas Roban itu menyiarkan agama Islam pada waktu masih masih berbau agama Hindu Buddha. Nah, jadi dia yang menyiarkan agama Islam di Gurus wilayah Alas Roban. Nah, di situ kan ada tiga makom. Yang dua itu pendereknya. Nah, kami pun pendereknya belum tahu. Yang itu coro pondoknya itu santrinya, pengawalnya gitu. Nah, itu kalau eranya mungkin era setelah kerajaan, jadi termasuk agak baru ya. Kalau raja kan udah lama. Nah, di situ dan saya di sini ya termasuk ikut nguri-nguri. Jadi apa sejarah yang ada di pribumi biar nggak hilang. Jadi kita kembangkan, kita pelihara. Nah, namanya sejarah itu sampai kapanpun itu sejarah. Gitu. Jadi harga yang paling besar itu bukan materi, sejarah. Disinilah di wilayah
tempat khususnya daerah Sentul, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Subah. Nah, disitulah tempat Eyang Mbah Wali Subuh atau Syekh Abdurrahman Subuhi. Nah, di situ. Awal mula break ini pripun Pak? Datang ke Sentul itu. Itu kan kalau zaman dulu kan namanya para aulia Iya. itu tidak ada rencana. Ya mungkin pada waktu itu kan di area khusus Batang atau daerah lainnya itu kan agama kan menipis untuk agama Islam. Nah, dengan dia dengan ketulusan keikhlasan dia hijrah ke wilayah sini untuk menyiarkan agama Islam. Nah, itu pun yang namanya orang dulu itu kan tidak pakai namanya apa ya, kendaraan. Iya. Mungkin dengan mata batin aja sudah sampai. Waktu apa ya, kalau mungkin perjalanan zaman dulu itu bisa dilalui dengan kapal laut umpamanya atau perahu. Kalau itu kan sakti baca bismillah aja udah nyampe. Kalau zaman sekarang HP mungkin ya, atau kendaraan lainnya itu bisa nyampe, itu pun berhari-hari. Nah, kalau namanya waliullah itu kan asalnya kenteng payeng pasti pareng kan gitu. Nah, disitulah kalau masalah nasabnya mungkin saya belum bisa karena itu kan tanggung jawabnya besar. Ya memang pada waktu sudah sudah dimintakan nasab sejarahnya dari mana, bahwa si A anaknya siapa itu kan. Tapi karena yang saya khawatirkan sekarang ini kan lagi pro kontra. Nah, makanya hati-hati hal itu. Jadi tidak ceroboh. Lebih baik kita melangkah pelan tapi pasti. Gitu. Nah, kalau dari saya untuk sebenarnya cukup segitu aja dulu. Apakah dulunya ada organisasi atau sekelompok yang dibentuk Pak? Kalau zaman dulu sih nggak ada organisasi dulu. Kalau zaman dulu. Jadi semacam apa ya namanya aulia. Itu kan suatu mempunyai keinginan bahwa umatnya itu pengen masuk ke Islam semua. Mungkin daripada yang lainnya, mungkin yang dikuatkan banyak penyesatan. Nah, disitulah dia hadir gitu. Untuk mengislamkan dari agama yang lainnya. Karena pada waktu itu kan masih musimnya Hindu-Buddha. Di samping itu kan ada lagi yang apa ya, aliran kepercayaan. Nah, itu kan dengan adanya aulia datang ke Indonesia itu kan ingin umatnya itu menjadi umat yang Islam sempurna itu loh. Bagaimana cara penyebarannya Pak? Ya cara penyebaran itu kayak ini. Metodenya itu seperti kalau sekarang itu kayak door to door ke rumah. Kalau dulu kan jarang rumah, masih belakang. Nah, mulai pertemuan-pertemuan yang nggak disangka-sangka itu loh. Ya kayak macam gini, ada musafir datang ke sini, nanti ceramahnya diceramain. Kalau dulu kan gitu. Nanti kayak semacam padepokan lah. Kalau dulu kan belum pondok, masih padepokan atau paseban. Di tempat perkumpulan. Nah, disitulah awalnya memberikan pengarahan-pengarahan, memberikan pencerahan dalam hal agama tersebut. Gitu. Terus niki sinten mawon Pak sing ngawali kalih niku. Nah, kalau yang tengah itu Syekh Abdurrahman Subuhi atau dipanggil Eyang Wali Subuh atau Mbah Subuhi. Kalau yang dua kanan kiri itu pendereknya. Itu pendampingnya. Memang kalau orang dulu atau guru mesti bawa murid, tidak mungkin dia sendirian, pasti bawa. Kalau tidak satu, dua itu. Karena apa?
untuk saksi nantinya itu loh. Umpamanya kalau secara pribadi kita guru berjalan sendiri, kalau mati kan nggak ada tandanya, hilang musro tanpa krono kan gitu. Makanya setiap itu kan guru itu pasti mempunyai murid. Kalau nggak mempunyai murid itu kan nggak guru kan gitu. Nah, itu para aulia kan begitu dulu. Makanya hijrah ke sini punya murid, hijrah ke sana punya murid atau santri kan gitu. Ya niku dapet pengikut kalian niku saking pundi, Pak? Itu mungkin kan dari didikan mereka, ya sama-sama dari sana. Jadi setiap aulia itu bawa santrinya. Nah, contohnya semacam nih, saya punya pondok pesantren di si A umpamanya ya, saya bawa anak buah saya taruh di sana. Nah, di sana dididik sampai saya meninggal, contohnya kan begitu. Nah, nanti yang memberi tanda itu kan otomatis kan anak buah saya, murid saya kan gitu. Nah, nanti yang nama berselangan tahun kan ditemukan, oh ini makom si A, makom si B kan begitu. Itu kalau silsilahnya begitu, sejarahnya. Mulai teng mriki tahun berapa berarti, Pak? Kalau saya itu sudah 5 tahun lebih. Teng mriki 5 tahun lebih, mulai dari nol sampai ramai segini. penyebarannya teng mriki itu napa tasih enten liyane malih? Kalau penyebaran itu luas, bukan di sini aja. Gitu. Bahkan karena wilayah Batang itu termasuk paling besar dibandingkan daerah lainnya. Makanya yang namanya Batang itu paling banyak wali atau ulama-ulama. Jadi yang wali subuh itu menyiarkan agama Islam itu bukan di satu wilayah saja. Ya mungkin kan kita tidak tahu. Cuma yang titiknya kan temunya di sini kan gitu. Siapa tahu kemana, ke daerah Limpung atau daerah Batang ke sana kan gitu. Ya ampun, Pak, atur suwun. Oh iya. Nah, nanti kalau umpamanya kurang jelas nanti bisa telepon sama Mbak Sekti. Oh, iya, Gitu.